Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyud'imun. Innallaha huwar razzaqul dzul quwwatil matin. Saudara-saudara peserta giat Ramadan di rumah masing-masing yang pada saat ini mengikuti satu kegiatan pengganti daripada kegiatan rutinitas setiap tahunan pada bulan Ramadan adalah nafar Ramadan. Karena keadaan yang sudah kita maklumi, insya Allah tidak menjadikan sebab untuk kita tidak melaksanakan satu kegiatan yang insya Allah sesuatu kegiatan yang rutinitas dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Maka kita laksanakan sesuai dengan perintah Allah. Idza amartukum bisai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kita akan laksanakan semaksimalnya dan justru kita akan merasakan hikmah daripada perkembangan teknologi yang ada seperti teknologi IT yang insya Allah kita semua juga tidak ketinggalan. Maka marilah kita manfaatkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita agar supaya kita termasuk daripada hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat itu sendiri. Saudaraku, peserta giat Ramadan yang diadakan pada periode ini, pada kesempatan ini dan dari mimbar ini kami mengajak dan bersama-sama mentelaah materi yang ada pada Anda semua, pada saudara-saudara semua, yang sudah disiapkan sedemikian rupa oleh panitia giat Ramadan, yang insya Allah masing-masing kita sebagai peserta sudah memilikinya. Yaitu judul yang kami bawakan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang saya hormati, tentu kita harus memahami dulu apa sebetulnya nikmat Allah yang sudah kita terima. Karena tidak mungkin kita akan bisa mensyukuri nikmat manakala kita belum memahami dan belum merasa bahwa kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya yakin bahwa saudara-saudara sudah memahaminya semua, bahwa nikmat Allah itu amat sangat banyak. Sudah tidak lupa lagi, bahkan sudah banyak saudara-saudara kita yang hafal dalam surat Ibrahim ya, ayat 34
mungkin bisa dibacakan oleh saudara kami biar lebih jelas itu. Quran Surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kaffar. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungkannya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, antara yang kita fahami dan tidak kita fahami, yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui, bahkan semua kita rasakan, itu justru banyak yang mungkin ya, tidak kita nikmati, tidak kita syukuri. Maka para khatib, para dai biasanya ya menyampaikan, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Sedang kriteria daripada nikmat-nikmat itu amat sangat banyak sekali. Dan kecenderungan daripada kita untuk merasa bahwa kita mendapatkan nikmat dari Allah, itu kecenderungannya justru kepada masalah-masalah nikmat duniawi, bukan kepada nikmat rohani. Bahkan nilai yang sangat besar, nilai yang amat besar, yang akan membawa kesejahteraan dan keselamatan kita di akhirat, itu justru nikmat rohani, nikmat immaterial, nikmat yang tidak bisa kita, ya bukan nikmat lahiriah, gitu. Nikmatnya nikmat batiniah. Maka salah satu doa yang sering kita ucapkan, mohon kepada Allah agar supaya Allah memberikan kepada kita satu keyakinan yang benar, satu kebenaran yang kita yakini, kemudian kebenaran itu kita amalkan. Maka doa yang sering kita pakai, sering kita gunakan, atau sering kita mohonkan kepada Allah adalah doa yang Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Apa hubungannya doa ini dengan rezeki? Maka di dalam doa itu, di dalam doa ini kita memohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, arina, tunjukkanlah kepada kami al-haq itu benar, al-haqqo haqqo, kebenaran itu benar. Jadi kita mohon kepada Allah melihat sesuatu yang benar itu betul-betul kita rasakan benar. Warzuqna ittiba'ah. Nah, di sini adalah warzuqna ittiba'ah, ya Allah, berilah rezeki kepada kami ittiba', mengikuti. Maka untuk kita bisa mengikuti, rezeki itu adalah yang punya nilai besar adalah rezeki untuk mengikutinya. Rezeki untuk mengikutinya ini diawali daripada adanya kemauan. Maka kemauan itu adalah merupakan rezeki yang amat sangat besar. Tidak sedikit orang yang faham, orang yang tahu, orang yang mengerti kebenaran, tapi tidak ada kemauan untuk mengamalkan kebenaran itu. Orang yang tahu bahwa ini satu kebaikan, tapi tidak ada kemauan untuk mendatangi kebaikan itu. Ya, singkatnya, tidak sedikit orang yang
tahu kebenaran tapi tidak ada kemauan untuk mengikuti kebenaran itu. Orang yang tahu kebaikan tapi tidak mau ya, bersama dengan kebaikan itu. Maka itu adalah suatu doa yang di dalamnya adalah mengandung satu ungkapan bahwa kita senantiasa juga mohon kepada Allah untuk diberi rezeki kemauan untuk mengikuti kebenaran. Begitu juga sebaliknya, wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan berilah kami kepada kemauan, rezeki kemauan untuk meninggalkan semuanya. Maka ada sementara orang yang tahu bahwa itu batil, tapi dia tidak ada kemauan untuk meninggalkan. Tahu bahwa ini sebetulnya nggak ada dasarnya, tahu gitu, tapi tidak berani meninggalkan. Tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak ada tuntunannya, tapi kebanyakan melaksanakan, dia ikut melaksanakan. Maka tidak ada kemampuan, tidak diberi oleh Allah kemauan. Maka kemauan untuk melaksanakan satu kebaikan dan kemauan untuk meninggalkan kebatilan, ini adalah merupakan satu rezeki yang amat sangat besar. Maka diawali dari sinilah. Mari kita bersyukur kepada Allah bahwa pada saat ini Allah berikan kemauan kita untuk senantiasa menambah ilmu. Untuk menambah ilmu. Agar supaya kita betul-betul mendapatkan jalan keselamatan untuk mencapai kebahagiaan daripada akhirat. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita tergabung dalam satu kegiatan, satu lembaga majelis tafsir Al-Quran yang di dalamnya adalah senantiasa mempelajari petunjuk-petunjuk Allah, mempelajari firman-firman Allah, mempelajari petunjuk-petunjuk daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka marilah pada kesempatan ini kita bersama-sama mempelajari materi yang sudah sampai kepada saudara-saudara sekalian yang ikut dalam giat Ramadan pada periode ini. Di dalam materi ini banyak sekali ayat-ayat yang telah dicantumkan oleh panitia. Amat sangat banyak sekali. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan nikmat-nikmat Allah. Kemudian intinya supaya kita pandai mensyukurinya. Maka untuk mensyukurinya, tadi sudah kami tekankan bahwa kita harus paham dulu apa sebetulnya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka salah satu ya rezeki yang Allah berikan kepada kita ini adalah insya Allah kita sekalian diberi kemauan untuk senantiasa meningkatkan pemahaman-pemahaman ya, dalam mempelajari firman Allah dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itulah kita nanti akan mendapatkan jalan terang untuk menuju kepada negeri akhirat. Dalam iftitah kami tadi, kami bacakan surat Adz-Dzariyat mulai dari ayat 55 sampai ayat 58. Mungkin bisa dibacakan oleh saudara kami. Diulang lagi gitu. Ini sebagai peringatan untuk kita sekalian agar supaya kita memahami betul bahwa apa saja yang diperintahkan oleh Allah termasuk
Allah memerintahkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat. Itu bukan butuhnya Allah. Bukan Allah itu butuh. Bukan. Tapi justru yang membutuhkan untuk kita mensyukuri adalah diri kita. Karena bagian daripada kita melaksanakan perintah Allah, ini adalah bukti daripada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan untuk dibacakan. Mulai ayat 55 Az-Zariyat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, itu. Surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 50. Fafirru 55. Dari 55 ke 58. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat 55. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah ialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Iya. Ayat 55, insya Allah apa yang kita lakukan, yang kita serukan pada kesempatan ini, lewat mimbar ini, salah satu bagian daripada melaksanakan perintah Allah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka mudah-mudahanlah pada kesempatan malam hari ini, kita semua, baik yang mendengarkan, yang mengikuti, yang menyampaikan tazkirah, semuanya mendapat ridho dari Allah SWT. Dan diberi kemudahan, diberi kemauan untuk senantiasa melaksanakan apa yang selama ini kita pahami. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu sendiri. Maka ayat berikutnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini ada perintah untuk beribadah. Kita bisa beribadah dengan baik manakala kita memahami firman-firman Allah, petunjuk-petunjuk Allah, perintah-perintah Allah, dan contoh-contoh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang saya hormati, saudaraku yang saya cintai, peserta Giat Ramadan pada periode ini, subhanallah, kita sudah cukup banyak belajar ilmu-ilmu Allah, belajar petunjuk-petunjuk, maka kita mensyukurinya. Salah satu bagian daripada mensyukuri adalah melaksanakan apa yang sudah kita pahami selama ini. Maka kita akan bisa mengetahui. Lewat mimbar ini, mari kita merenungi diri kita. Sejauh mana ilmu yang telah kita ketahui, yang sudah kita syukuri. Salah satu hal yang menjadikan bukti bahwa kita syukur kepada Allah dari ilmu dan pengertian yang sudah kita pahami adalah ilmu yang kita miliki ini membawa diri kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita sekedar mempunyai ilmu, kemudian tidak ada perubahan sama sekali, taunya sama dengan tidaknya, taunya tidak membawa manfaat pada dirinya, salah satu bentuk manfaat adalah kita dengan ilmu itu lebih dekat kepada Allah. Dengan ilmu itu meningkatlah taat kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Dengan ilmu itulah kita akan ada satu perubahan karakter, perubahan akhlak. Maka Allah tidak butuh hakikatnya terhadap penghambaan kita, tapi diri kitalah yang butuh terhadap penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat selanjutnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutaimun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari hambanya. Wa ma uridu ayyutaimun. Dan Allah tidak menghendaki sedikit pun, tidak minta sedikit pun, agar supaya memberi hambanya itu memberi makan. Bagaimana kita memberi makan kepada Allah? Bagaimana kita memberi rezeki kepada Allah? Sedang Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Maka di ayat berikutnya, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Maka harus kita sadari, harus kita yakini bahwa semangat kita beribadah bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Semangat kita beribadah semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau boleh kami menyontohkan kekokohan dan keutuhan daripada kekuasaan Allah. Itu kalaupun orang sak dunia ini mempunyai sifat seperti Qarun, mempunyai sifat seperti Fir'aun, mempunyai sifat seperti Abu Lahab, tidak akan menurunkan derajat atau malik kerajaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang sak dunia ini akan menjadi soleh sama dengan para nabi, sama dengan para sahabat. Tidak akan meningkatkan malik kekuasaan derajat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah Maliki Yaumiddin. Allah sudah Allahu Akbar. Allah sudah Maha Besar. Maka dalam satu hadis menjelaskan dalam hadis Muslim, wahai hambaku, andai seluruh manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir, jadi awal sampai akhir, seluruhnya menjadi orang-orang yang paling bertakwa, hal itu sedikit pun tidak menambah kekuasaanku. Wahai hambaku, andai seluruh manusia dan jin
dari yang paling awal sampai yang paling akhir, seluruhnya menjadi orang-orang yang paling maksiat, hal itu sedikit pun tidak mengurangi kekuasaanku. Saudaraku yang kami hormati, maka demikian Allah Ta'ala tidak butuh terhadap ibadah kita. Maka kita jangan berpikir, kalau kita sungguhan, kalau kita berpayah-payah, kalau kita mungkin lelah, kalau kita mungkin sampai kepada suatu lelah gitu, dalam melaksanakan satu ibadah, kelihatan memaksa diri dan sebagainya. Itu hakikatnya tidak untuk siapa-siapa. Maka kesungguhan daripada amal perbuatan kita akan kembali kepada diri kita sendiri. Coba adik bisa baca surat Al-Isra ayat 7. Quran surat Al-Isra surah ke-17 ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fadaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid Al-Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Ya, di awal daripada ayat ini, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ini sudah cukup jelas. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu bagi dirimu sendiri. Jadi, semua amal perbuatan akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan bagi dirimu sendiri. Wa in asa'tum falaha. Maka kita harus yakin bahwa apa yang kita usahakan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jangan berpikir bahwa Allah butuh kepada kita. Kitalah yang butuh kepada Allah. Maka di dalam surat Al-Luqman, wa may yaskur fa innama yaskuru linafsih. Dan barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur kepada dirinya sendiri. Saudaraku yang saya hormati, di dalam materi di halaman 3, ini banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan jangan sampai kesempatan hidup yang singkat ini kita justru terpedaya dengan kehidupan dunia. Karena di awal tadi kami sampaikan bahwa kecenderungan kita bisa mengamati, bisa menikmati nikmat itu adalah kecenderungannya adalah manakala kita menerima nikmat lahir. Jadi kalau dunia kita itu sukses, baru kita merasa Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Tapi sebetulnya bukan itu.
Maka kita diperingatkan oleh Allah agar supaya kita tidak terlena dengan kehidupan-kehidupan duniawi ini. Tolong bisa dibaca surat Ali Imran ayat 196 dan 198. Jadi di materi bapak-bapak para kiat Ramadan itu di halaman 3. Suratnya Ali Imran ayat 198 196. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru. Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Nah, biasanya orang-orang kafir kan justru lebih maju itu dunianya. Coba dibaca. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 196 sampai 198. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Ya. Seenak-enak, senikmat-nikmat hidup di dunia, ya, itu tidak ada kekal, tidak akan kekal. Banyak sekali hamba Allah ini mendapatkan satu karunia dunia, kehidupan dunia yang luar biasa. Tapi di dunia saja banyak yang sudah tidak bisa menikmati. Dan dia takut dengan kenikmatan-kenikmatan yang wajar gitu. Bahkan masih hidup, mempunyai harta banyak, tidak bisa menikmati dengan sepuas-puasnya. Bahkan kalau dia kafir, dia merasa punya di dunia hanya untuk kebanggaan, tidak bisa untuk dinikmati. Tidak, satu makanan tidak bisa dia makan. Gitu. Mau makan apa saja bisa. Tapi dia takut makan. Ini kan mengerikan. Maka gambaran nikmat dunia itu seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim, wallahi ma dunya fil akhirati illa misluma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asara Yahya bisababih fil yammi wal yangdur bima yarji'u. Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian memasukkan jarinya ini ke dalam laut. Yahya perawi sambil menunjukkan jari telunjuknya. Maka lihatlah seberapa air yang menetes kembali. Seberapa air yang menetes kembali. Bahkan di dalam hadis yang lain itu memasukkan satu jarum.
Loh, kalau jarum saja ditarik berapa? Jarum dengan jari tentunya lazimnya itu. Jarum dengan jari yang lazim disebut jarum, yang lazim disebut jarum itu jarum pakaian. Udahlah sebesar-besar jarum gitu ya. Itu dengan jari ya umumnya besar jari gitu. Apalagi kalau itu jarum. Seberapa yang menetes? Maka di dalam makalah ini, di dalam materi yang Bapak terima, di situ ada ya, dicantumkan satu peringatan dari Allah, satu petunjuk dari Allah, jangan sampai kita terberdaya dengan kehidupan orang-orang kafir yang bebas hidup di dunia ini. Bahkan hakikat bebas adalah diri kita ini. Segala sesuatunya sudah jelas jalannya. Dan satu hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Maka satu hadis lagi, seandainya dunia ini di sisi Allah ada nilainya sesayap nyamuk. Sayap nyamuk amat sangat kecil sekali. Niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Bahkan kalaupun ada orang terkaya nomor 1 di Indonesia misalnya, kafir gitu. Itu di mata Allah, di hadapan Allah, hakikatnya di hadapan Allah tidak ada nilainya apa-apa. Tapi bagi manusia pada umumnya ya heran gitu ya, takjub tadi umumnya. Maka kita dilarang, diperingatkan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Jangan kagum. Maka orang yang mulia adalah orang yang tentunya bukan hanya sekedar mendapatkan nikmat dunia, tapi yang paling mulia adalah orang yang paling mulia ketaatannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah. Orang kaya sebagaimanapun juga dihormati oleh seluruh manusia, katakanlah hormat kepadanya karena dunianya gitu. Tapi kalau dia tidak kaya, tidak bertakwa, tidak ada artinya. Tidak ada artinya apa-apa hidup mereka. Maka oleh sebab itu, setelah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, dalam materi ini kita diingatkan bahwa jangan sampai justru kita tidak bersyukur kepada Allah, lupa kepada Allah, karena tergiur oleh keindahan duniawi. Saudaraku yang saya hormati, di dalam materi berikutnya, Bapak dan Saudara hidup di dunia ini tidak lama. Hidup di dunia ini tidak lama. Bahkan tidak jelas. Tidak jelas. Secara umum tidak lama. Tapi tidak jelas sampai kapan. Gitu. Jadi kita hidup di dunia tidak lama, waktunya terbatas. Dan semua manusia akan mati. Baik dengan sebab sakit, dan sebab-sebab lainnya. Ya logikanya, kalau meninggal karena kecelakaan, itu orang bilang bukan karena sakit, karena kecelakaan. Dan apabila telah tiba saatnya mati, pasti akan menemui kita. Pasti mati akan menemui kita. Kalau sudah saatnya mati, pasti mati akan menemui kita. Di dalam materi ini, panitia mencantumkan beberapa ayat, termasuk juga surat Jum'ah ayat 8, ya, surat Ali Imran ayat 185. Ya. Juga dalam satu hadis Muslim, gitu. Coba bisa dibaca salah satu ayat ya.
dari surat Jumat aja, ayat 8 itu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Coba dibaca ulang. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tafirruna minhu. Di bahasa lughah dan diartikan sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Kenapa lari? Maka umumnya manusia itu takut terhadap kematian. Sedang mati itu pasti akan hadir, pasti akan menjumpai. Maka juga termasuk musibah yang sekarang ini kita hadapi. Gitu. Dan giatnya masyarakat sampai daripada pemerintah untuk pencegahan daripada COVID-19 ini demikian rupa. Bahkan membutuhkan biaya yang luar biasa. Untuk apa? Untuk mencegah daripada kematian. Tapi kalau kita kembali kepada ayat ini, bukan berarti kita akan sembarangan, kita akan sembrono, kita juga tidak mengikuti protokol daripada pencegahan COVID, bukan. Bahkan kalau kita perhatikan, protokol pencegahan COVID itu sudah ada sejak zaman Nabi. Sudah ada, Islam datang itu sudah mengatur sedemikian rupa. Coba dari satu sisi, selalu bersih, selalu cuci tangan. Gitu. Islam juga tegas an-nadzafatu minal iman. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Cinta. Islam sudah menganjurkan lebih dulu, kebersihan itu sudah dianjurkan dulu. Gitu. Dan alhamdulillah kalau umat Islam ya, yang istiqomah dalam melaksanakan sholat, ini ya dijamin lah, kebersihannya dijamin. Karena begitu melaksanakan wudhu itu diawali dari cuci tangan, bukan begitu saja, cuci tangan dulu, nah, begitu sunahnya. Nah, maka ayat ini mengingatkan kepada kita sekalian. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Pada akhir ayat ini, lalu ya, wayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu Dia beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kita ambil satu pemahaman pengertian bahwa nanti kita akan dimintai pertanggungan jawab. Di sini nanti kan ada hisab. Kita akan tahu apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka jangan sampai menyesal kemudian. Seperti banyak ayat yang menjelaskan tentang bagaimana manusia di akhirat nanti itu akan mengemukakan penyesalan-penyesalannya. Banyak dikemukakan penyesalan-penyesalan yang pernah dilakukan di dunia,
pada saat dia di akhirat. Bagi orang yang kaya, tidak biasa atau kurang melaksanakan sedekahnya, bahkan kurang memberikan haknya kepada harta itu, tidak menunaikan kewajiban tentang rezeki Allah yang diberikan kepadanya tentang harta. Dengan kata lain, waktu di dunianya bakhil, di akhirat nanti akan ada satu penyesalan yang luar biasa, yang dia mohon kepada Allah untuk dikembalikan barang sesaat ke dunia. Dia akan mensedekahkan apa yang dimilikinya. Bagi orang yang taklid dalam beragama, ya, di akhirat menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Bahkan meminta kepada Allah untuk disiksa lebih berat lagi bagi orang yang ditakliti tadi. Diikuti lagi. Karena dia celaka dari orang yang diikuti. Ada orang yang beramal tidak sesuai dengan sunnah. Dia mohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Dia akan berjanji. Dia berjanji tidak akan mengulangi beramal seperti amal yang dulu. Ini penyesalan mereka pada saat di dunianya tidak melaksanakan petunjuk-petunjuk Allah. Contoh-contoh daripada Rasulullah. Bahkan mungkin kalau diberitahu itu malah ngeyel. Kayak gitu. Maka setelah kematian yang tidak bisa dihindari, bahkan di dalam surat Nisa ayat 78 itu, ya, Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, ya, kematian akan mendapati kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Maka tidak bisa kita hindari kematian itu. Dan waktunya tidak jelas. Dan itu tidak dirahasiakan oleh Allah. Termasuk ilmu ghaib, di mana kita akan mati. Dalam keadaan apa kita mati. Itu termasuk ilmu ghaib. Dan setiap ilmu yang ghaib, itu manfaatnya bagi manusia itu sendiri. Coba kalau kita tahu bahwa besok kita akan mati, hari ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Atau mungkin juga berbuat apa-apa gitu. Sesuai dengan keinginan kita. Tapi sudah, adanya mesti satu gelisah. Karena takut itu sesuatu yang ditakuti pada umumnya. Maka bagaimana kita betul-betul menjadi Allah yang pada akhir hayat kita itu, ya, diserahkan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka mungkin ada baiknya lah beberapa ayat yang tadi kami singgung, bagaimana penyesalan daripada hamba-hamba Allah di akhirat tadi. Ya, tolong dibaca. Pertama surat Fatir. Coba di surat Fatir ayat 37. Surah Fatir, surah ke-35, ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umur-umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir?
padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Iya, ini penyesalan bagi orang yang menolak daripada kebenaran. Diberi peringatan, dia menolak. Dia mengikuti apa yang sudah dilakukan. Ini satu hal yang baru. Tidak biasa, tidak lazim, tidak laku di masyarakat sini. Gitu. Amalan saya ini sudah amalan yang sejak dulu sudah begini. Nah, mau dirubah gitu. Bahkan perubahan itu sesuai dengan apa yang Allah berikan kemauan gitu. Ilmu gitu. Bukan hanya dengan kemauannya sendiri, tapi dengan petunjuk Allah. Dia menyesal di akhirat. Saya tidak akan beramal seperti amal yang dulu. Saya akan tinggalkan amal yang dulu. Saya akan mengikuti daripada petunjuk Allah dan Rasul. Ya, nasi telah menjadi bubur, tidak mungkin akan kembali lagi ke dunia. Satu keyakinan yang sudah kita rasakan itu. Kita semua pernah dari rahim ibu, alam rahim, alam kandungan. Gitu. Kita lahir ke dunia, nggak mungkin kita akan kembali kepada rahim. Maka ada perjalanan alam ruh, alam kandungan, alam kubur, alam akhirat nanti. Di alam kubur nggak mungkin akan kembali ke dunia. Alam akhirat nggak mungkin akan kembali ke dunia. Dia melalaikan kesempatan hidup di dunianya untuk mentaati kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan dia terlena dengan hawa nafsunya. Tidak mau mengikuti. Bahkan petunjuk sudah datang. Maka sampai ada satu istilah tadi. Dasar yang dipakai untuk beribadah itu hadis dhaif gitu. Diingatkan itu hadisnya dhaif, nggak bisa dipakai dasar. Ya, dia kan ngeyel toh, dhaif ya hadis. Nah, itu kan nanti di akhirat akan menyesal. Coba yang kedua, surat Munafikun ayat 10. Bagi orang yang memiliki harta kekayaan di dunia ini banyak, dia lupa, dia tidak memberikan haknya dengan sepenuhnya. Bahkan dia bakhil. Sedekahnya tidak seimbang dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Dia sedekah. Dia juga zakat. Dia juga melaksanakan kewajiban-kewajiban. Tapi tidak istitoah, tidak mastoktum, tidak semaksimalnya dia dalam melaksanakan perintah itu. Coba dibaca. Surah Al-Munafikun, surah ke-63 ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan padamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, yakni menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Mau menunda kematianku sedikit lagi. Bahkan mati sudah sakaratul maut. Bahkan ini di akhirat. Bahkan kembali kepada ke dunia barang beberapa hari. Lana saddaqa wa akum minas sholihin. Aku akan sedekahkan harta kekayaan ini sesuai dengan hak dan kewajiban kami. Bahkan lebih gitu. Dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Satu lagi, bagi mereka yang taklid, ya,
Surat Al-A'raf ayat 38. Agak panjang itu, dibaca artinya saja. Waktunya sudah hampir habis. Surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 38. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sekali umat masuk, dia melaknat saudaranya. Kenapa? Dia dilaknat. Dia melaknat. Kenapa? Karena dia masuk nerakanya sebab orang yang dulu tadi. Terus. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu. Nah, orang masuk belakangan tadi, orang yang telah disesatkan oleh para penyesat dulunya. Terus. Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Nah, disesatkan karena apa? Karena pendahulunya yang diikuti itu tidak mengikuti kebenaran. Gitu. Ya, beramal, berbuat sesuatu laisa minal Islam. Gitu. Maka dia mengkutuk. Terus? Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Iya. Terus? Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahui. Iya. Begitu. Luar biasa kan? Jadi penyesalan bagi orang yang punya harta banyak tidak memanfaatkan sebaik mungkin. Penyesalan bagi mereka yang cara beribadahnya tidak sesuai dengan tuntunan. Penyesalan bagi mereka yang cara beribadahnya taklid semata, maka di akhirat saling mengkutuk. Maka di akhir makalah ini ya, dicantumkan satu hadis, gunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan. Yang pasti, gunakanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Pada saat masih hidup, bagaimanapun keadaan kita masih sempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada saat sakit pun, kita pun masih ada kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Maka pada saat kita hidup, diberi anugerah kesehatan, diberi anugerah duniawi, kita bersyukur kepada Allah. Pada saat kita masih hidup, sudah diberi sakit-sakit mungkin. Sudah diberi hal-hal yang ya fitnah-fitnah, sakit dan sebagainya. Kita sabar. Kita banyak berzikir, kita banyak mawas diri, kita banyak beristighfar. Selama kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk kita menambah ketaatan kita, menambah kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya hormati, saudaraku yang saya cintai, saudaraku peserta Iyad Ramadan yang berbahagia. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam mentelaah dan mempelajari ilmu pada malam hari ini, tekanannya adalah masalah syukur kepada Allah dan tadzkirah kepada kita sekalian dalam menghadapi hidup ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini, pada malam hari ini, bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.